Salve, istilah perang salib dalam bahasa Indonesia adalah terjemahan dari frase Arab Hurubus Salibiyah. Ketika perang salib pertama diadakan justru tidak ada istilah perang salib, tapi saat itu diserukan sebagai iter atau peregrinatio dalam bahasa Latin, artinya ziarah ke tanah suci. Istilah perang salib atau crusade baru muncul 100 tahun kemudian. Antara tahun 1095 dan 1400 ada sekitar 9 perang salib atau ekspedisi Kristen Barat Eropa ke Mediterania Timur yang dirancang untuk merebut kembali tanah suci dari tangan Muslim. Ini didorong oleh Gereja Katolik dan melibatkan kematian ribuan orang. Perang salib hanya dapat dipahami dengan baik dalam kerangka 500 tahun kemajuan Muslim ke Barat yang mendahulunya. Muhammad lahir pada tahun 570 di Mekah, Saudi Arabia. Pada tahun 630 dia memimpin 30.000 tentara untuk menaklukkan Mekah. Pada tahun 711 Muslim mengambil Suriah, Irak, Mesir, dan Yerusalem. Ini daerah Kristen. Pada tahun 732 mereka telah menginvasi Spanyol dan dikembalikan ke Tours, Prancis oleh Charles Martel. Pada tahun 846 mereka menyerang daerah-daerah terpencil di Roma. Pada akhir abad ke-9 para perompak Muslim telah membangun tempat berlindung di sepanjang pantai Mediterania, mengancam perdagangan, komunikasi, dan lalu lintas peziarah untuk abad berikutnya. Mereka menguasai sekitar 2/3 kekristenan. Jadi sudah saatnya bereaksi membebaskan orang Kristen dan tanah suci. Dalam sebuah buku yang kontroversial, sejarawan Stef Weidenkopf menantang anggapan luas bahwa perang salib adalah perang barbar, keserakan, dan intoleransi agama. The Glory of the Crusades menggantikan bias modern yang terus-menerus demikian dengan visi yang lebih faktual dan bernuansa, namun tidak kalah menarik, tentang perjuangan 600 tahun kekristenan untuk merebut kembali tanah suci. Kesan sebagian orang tentang perang salib dipupuk oleh film-film Hollywood dan dokumenter di TV, kata Weidenkopf. Tapi presentasi perang salib seperti itu sangat menyesatkan karena Hollywood dan TV mengandalkan narasi anti-Katolik yang sudah ketinggalan zaman. Narasi itu berasal dari reformasi, katanya ketika Martin Luther membantu menyebarkan kebohongan dan membesar-besarkan tentang perang salib karena dia melihatnya sebagai hasil dari otoritas dan kekuasaan Gereja Katolik. Belakangan penulis pencerahan seperti Voltaire dan Gibbon membangun di atas kepalsuan semacam itu yang pada akhirnya membentuk pandangan negatif yang diterima modernitas tentang perang salib. Hari ini perang salib adalah buah bibir populer untuk semua yang salah dengan agama, khususnya Kristen, dan umumnya dipandang sebagai penyebab kuno, bahkan pembenaran bagi terorisme. Syukurlah sejarawan perang salib zaman modern menghindari prasangka anti-agama di balik pandangan ini dan mengungkap pemahaman otentik tentang peristiwa-peristiwa Katolik ini dari perspektif mereka yang berpartisipasi di dalamnya. Tapi para ahli sejarah tersebut tidak mampu menghapus mitos populer. Untuk memahami perang salib dengan benar, kita harus mengenalinya sebagai peristiwa Katolik yang otentik di zaman ini. Ini tidak berarti bahwa setiap orang di abad pertengahan adalah orang suci atau bahwa masyarakat itu sempurna, tetapi itu adalah era di mana orang membuat keputusan hidup yang radikal seperti melakukan perang salib karena iman mereka kepada Yesus Kristus dan gerejanya. Dunia sekular humanis modern yang kurang beriman berjuang untuk memahami pandangan dunia religius yang otentik pada periode abad pertengahan dan begitu cacat ketika mencoba memahami perang salib. Gerakan perang salib adalah gerakan Katolik. Paus menyerukan perang salib, para imam dan para santo-santa mengkhotbahkannya, konsili ekumenis merencanakan dan mendiskusikannya, dan para pejuang Katolik melakukannya untuk keuntungan spiritual. Perang salib tidak dapat dipahami dengan baik terlepas dari realitas Katolik ini. Amnesia sejarah dunia modern dalam hal ini dapat disembuhkan dan penyembuhan dimulai dengan umat Katolik mempelajari sejarah otentik gereja mereka dan budaya yang diciptakannya. Seperti para biarawan Benediktin di masa lalu, kita umat Katolik modern dapat mempertahankan warisan peradaban Barat dan memperbaiki kesalahan dan bias zaman kita melalui komitmen untuk mempelajari sejarah kita dan bangga bila perlu atas tindakan pria dan wanita, orang-orang yang mendahului kita dalam iman.